Selamat siang untuk kita semua ya. Siang. Yang saya hormati Bapak Bakal Calon Bupati Sika, Bapak Bernardus Ratu. Yang saya cintai dan yang saya kasih yang hadir di tempat ini. Karena yang hadir soal rasa, yang hadir soal hati. Jika mereka berada di tempat ini, berarti mereka sudah sehati dengan kami. Mantap. Maka tidak ada yang abadi selain perubahan. Saya selalu mengatakan kepada beliau, kesamaan visilah yang menyatukan kita. Dalam visi saya, kemarin waktu saya tes gelombang dengan nama paket alfa, saya bilang melayani dengan hati, membangun dengan nurani. Sehingga saat visi ini bertemu, maka ada satu komitmen. Saya bilang, Bapak, saya mau jadi wakil bupati, tetapi saya bukan bar berseret. Saya bukan penonton, saya bukan hanya bagian yang hanya tertulis. Untuk itu, beri saya satu komitmen. Melamar saya dengan syarat, bukan hanya dengan cerita. Syarat yang saya berikan apa? Cukup berat, Bapak Ibu. Bahwa saya harus menerima kuda belang. Yang kedua, cincin harus 5 gram. Itu syarat. Mengapa harus ada syarat? Karena kita manusia. Kenapa syarat harus 2 itu? Dan 7 kelapa bertunas. Itu syarat. Kenapa pertama kelapa harus saya minta? Karena hanya pohon kelapa yang tidak bercabang. Mantap. Mengapa saya harus minta cincin 5 gram? Karena ada 5 suku besar di Kabupaten Sika. Ya, mantap. Yaitu dari Palue, Lio, Sika, Muhan, dan Bajo. Jadi itulah tanggung jawab. Mengapa saya harus bawa kuda belang? Jadi kuda itu matanya saja belang, Pak. Bukan hanya badan yang belang, tapi matanya juga belang. Benar. Matanya kami yang lama. Jadi dia dipilih, bukan hanya dicari. Jadi itu. Jadi soal rasa memang kami sudah sehat. Kenapa? Beliau komitmen. Jadi itulah awal cerita tentang kami. Dalam kategori bernas, mungkin saya selalu beliau katakan, engkau adalah orator yang baik. Silakan Anda menjelaskan kata unggul semaksimal mungkin di depan saudara sekalian. Saya bilang siap, Pak Bupati. Saat beliau mengatakan begini, saya merasa berarti setiap ruang dalam perjuangan ini kami tetap sejalan. Tidak ada cerita seumur jagung. Setelah jadi 3 bulan kita berpisah, itu tidak ada. Sehingga kami terikat sumpah yang disebut tua kalok. Jika satu salah, lewat. Jadi itulah syarat dan komitmen kami berdua. Memang berat, tapi itu merupakan bagian daripada tanggung jawab leluhur. Jika ini tidak dijadikan akar utama, maka pondasi itu akan tetap goyah. Sehingga landasan budaya adalah tujuan dan integritas dari setiap kita. Jadi, sehingga itulah suatu kebanggaan dalam kebersamaan kami. Sehingga membangun dengan hati berarti kami harus peduli dan membawa kejujuran menjadi kunci utama. Pemimpin yang berintegritas, itulah kunci utama kami. Dan kami selalu seiring sejalan. Selalu saya katakan jangan ada dusta di antara kita.
Karena apa? Sudah ada sumpah ini. Benar. Mantap. Memang berat. Kalau kemarin orang guyon, masa orang lamar kayak apa saja pinangan biasa. Karena mereka tidak tahu komitmen yang harus dibangun dari awal. Karena sejarah mencatat tidak ada pernah bupati dan wakil bupati Kabupaten Sika itu rukun sampai 5 tahun. Paling banyak hanya seumur jalan. Itulah ceritanya. Sehingga Bapak Ibu, besar harapan kami berdua, Anda hadir menjadi bagian dari kami untuk membawa kami kemana-mana, walaupun kami tidak kemana-mana. Sekali lagi, walaupun kami tidak kemana-mana, tetapi harus ada di mana-mana. Karena apa? Karena ada Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti khotbah Romo Lawrence, bahwa hati menjadi segala-galanya. 40% loh hati. Ternyata otak cuma 25%. Nah, jadi itu. Jadi kalau menjalankan suara hati dengan penuh tanggung jawab pasti berarti. Hadir juga ini bakal calon bupati ini Bapak Enggi, terima kasih banyak. Dia tadi waktu kami ketemu di pasar kemarin dia bilang, saya tidak calon, tetapi dengar kamu calon maka saya juga harus calon. Jadi itu. Tetapi saya bilang kalau saya deklarasi, saya undang engkau datang. Dia bilang siap. Saat kami dua beli sayur ini jadi begitu. Itulah cerita guyon saya dengan Bapak Enggi, Bapak Bupati, Bapak bakal calon bupati yang saya hormati. Hari ini saya sebagai wakil bupati, bakal calon wakil bupati, bangga sekali dan bahagia sekali. Kebahagiaan itu tercermin dari diri saya. Kenapa? Saat saya mengenakan baju ini. Baju ini didesain oleh beliau. Saya tanya, kenapa motif palue harus di bahu kita? Saya tanya ke beliau, kenapa tidak satu motif apa campur dan hewok lampunya? Dia bilang tidak, karena harus dari palue dulu kita bicara. Jadi garis ini saya tentukan bahwa di bahu ini saya yang bertanggung jawab penuh, engkau di kiri kanan. Jadi baju kiri kanan ini motif Sika. Jadi itu. Jadi dia bilang saat saya salah kau bisa senggol sedikit, kau bisa ngomong. Saat itu, jadi itu. Nah, karena beban di bahu saya ini berat. Jadi jangan sampai kalau miring kiri kau harus tongkat juga. Kalau miring di kanan itu kau harus tongkat. Jadi itu. Jadi dia selalu begitu. Jadi itu cerita. Jadi baju ini motifnya itu. Baru kok kenapa desain harus putih? Baru di tengahnya ini harus biru apa? Biru hijau. Hijau yang pupus ini karena keunggulan kita itu ada di situ. Di dada kita taruh hati tadi, jadi harus begitu. Baru dia bilang kenapa lengan ini bermotif Leo. Dia bilang kepak sayap saya itu di Leo, tidak boleh patah, sehingga tidak boleh. Jadi itu motif harus Leo. Jadi saya itu bingung habis ini. Jadi saya datang, dia bilang saya karena gue punya kan sama-sama hebo kloang, jadi tidak ada masalah sayapmu. Tapi saya punya kepak sayap ini kan dari Leo. Jadi kiri kanan ini harus motif Leo. Jadi ini cerita tentang baju ini. Sehingga saya bangga mengenakan karena ternyata punya filosofi sendiri. Jadi beliau ini memang kecerdasannya sudah terukur. Desain baju dan tulisan itu sudah tertulis. Jadi apa yang sudah tertulis biarlah tetap tertulis.
Atau ada yang bisa berubah ayat ini? Tidak ada ya? Jadi biarkanlah yang sudah tertulis tetap tertulis. Jadi kepak sayap ini saya percaya. Saat mereka hadir, tadi saya jabat tangan dengan adiknya Bapak Dari, dia bilang, saya sudah hadir. Kalau engkau sudah hadir berarti semua sudah sempurna. Tidak lebih dari itu. Karena kepak sayap ini akan tetap terbang ya. Tidak mungkin akan mundur lagi. Itulah motif yang kami kenakan ini. Jadi itu. Jadi itulah tanda yang diberikan kepada kami untuk mewujudkan mimpi yang terjadi. Semoga tetap terjadi dan sudah tertulis biarlah tetap tertulis. Harapan kami, jangan dustai kami. Jangan pernah dustai kami. Sekali lagi, jangan pernah dustai kami. Kami tidak akan dusta dan kami setia. Karena kepedulian kami akan tetap abadi, membawa perubahan. Oke, itu tentang kami. Sekarang tentang visi kami. Perlu toh? Perlu. Visi kami hanya satu tadi. Sika unggul menuju Indonesia emas 2045. Visi kami akan membuat semua yang tidak unggul menjadi unggul. Pertama sekali di sektor pendidikan, paling tidak kami membuat sekolah unggul, yang itu berbasis internasional. Jadi paling tidak itulah keunggulan pertama di bidang pendidikan. Kami harus mengatakan itu, walaupun banyak yang mencerca bahwa jangan berbuat janji. Tetapi keunggulan ini harus ditunjukkan, karena tadi seperti yang dikhotbahkan, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kita unggulkan dulu sumber daya manusia, maka semua akan terjadi dan terjawab. Amin dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Amin.